Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pemirsa. Senang sekali saya Sultan Hasanah kini kembali menyapa Anda dalam talk show persembahan TV Peduli untuk edisi Rabu kali ini, tentunya untuk Minggu kali ini. Teman-teman ataupun pemirsa di rumah sudah pasti mengetahui bahwa tentu di setiap hari Rabunya kita bekerja sama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makassau dalam memberikan informasi terkait dunia kesehatan khususnya di Kota Parepare. Dan telah hadir bersama kami narasumber yang juga merupakan salah satu dokter dari Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makassau, Dr. Yemi Matangdiung, spesialis patologi anatomi yang akan membahas terkait tema kita, yakni mengenal pemeriksaan aspirasi jarum halus untuk diagnosa tumor. Mungkin bagi pemirsa di rumah ini masih ada yang belum tahu sebenarnya apa yang dimaksud dengan aspirasi jarum halus ini seperti apa. Kita akan bahas terlebih dahulu nantinya bersama dengan dokter kita pada pagi hari ini. Kita sapa terlebih dahulu pemirsa narasumber kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Dok, sehat? Selamat pagi, puji Tuhan sehat. Alhamdulillah. Baik, terkait tema yang diangkat pada pagi hari ini nih Dok, mengenal pemeriksaan aspirasi jarum halus untuk diagnosa tumor. Nah, mungkin bagi pemirsa di rumah ini masih banyak masyarakat umum pada khususnya ini masih bertanya, aspirasi jarum halus untuk mengenal diagnosa tumor. Ini seperti apa sebenarnya aspirasi jarum halus ini? Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu nih Dok, silahkan. Iya, jadi aspirasi jarum halus biasa kita singkat AJH. Ada juga yang menyebutnya FNAB, kalau bahasa Inggrisnya FNAB, fine needle aspiration. Ada juga yang bilang biopsi aspirasi jarum halus atau BAJA. Jadi sama semua aspirasi jarum halus. Atau AJH itu dari kata aspirasi. Aspirasi itu kan artinya mengisap atau menyedot. Kemudian jarum halus karena memang kita menggunakan jarum yang diameternya sangat kecil. Jadi teknik aspirasi jarum halus ini adalah suatu cara untuk mendiagnosa suatu tumor. Jadi misalnya ada benjolan, kita memasukkan jarum atau mungkin bisa dibilang kita suntik benjolannya, kita masukkan jarum tembus ke dalam benjolan, kemudian kita isap atau kita aspirasi isinya itu benjolan. Nah nanti karena diameter jarum yang kita pakai halus atau kecil, kita akan mendapatkan sampel di ujung jarumnya, kemudian kita semprotkan nanti ke kaca gelas, kemudian kita lihat di mikroskop sel-selnya yang berasal dari benjolan tadi. Dari situ kita bisa menilai apakah benjolan ini merupakan suatu proses infeksi, ataukah dia tumor yang jinak atau tumor ganas. Jadi untuk fokusnya untuk penyakit tumor sendiri ini memang diharuskan untuk menggunakan aspirasi jarum halus seperti itu ya Dok, dibanding dengan USG atau seperti apa? Oh iya, jadi pertama untuk aspirasi jarum halus memang ada tumor-tumor tertentu yang bisa dilakukan AJH, ada juga yang tidak bisa. Biasanya AJH ini untuk tumor-tumor yang bisa kita raba dari luar tubuh. Jadi misalnya di leher ada benjolan, apakah dari kelenjar getah bening atau mungkin dari kelenjar gondok, kemudian tumor-tumor di payudara yang bisa kita raba, atau tumor-tumor lainnya di biasanya di bawah kulit yang bisa kita raba itu biasanya yang di FNA. Kenapa? Karena jarum kan punya keterbatasan untuk mencapai, jarum itu kan panjangnya mungkin cuma 3-4 cm, jadi itu ada keterbatasan untuk mencapai benjolan. Jadi kalau benjol yang terlalu dalam, misalnya benjolan di perut, itu tidak di FNA biasanya. Nah USG itu memiliki kemampuan untuk mendeteksi dengan tepat lokasi dari benjolannya. Kadang-kadang USG juga bisa menolong kita untuk mengetahui apakah ada tanda-tanda keganasan di benjolan itu. Tetapi untuk diagnosa pasti suatu tumor itu ganas atau jinak memerlukan pemeriksaan patologi anatomi. Iya benar sekali. Jadi memang ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya Dok ya, sehingga untuk penggunaannya memang mungkin dari teman-teman dokter juga bisa menggunakan ini, ada pilihan-pilihan sehingga bisa untuk lebih memudahkan para dokter untuk mencari penyakit yang diderita dari pasien tersebut. Untuk akurasi ataupun dari aspirasi jarum halus ini seperti apa? Jadi memang semua pemeriksaan itu ada kelebihan dan kekurangannya. Pertama untuk akurasi lokasi. Untuk akurasi lokasi, kalau tumornya itu memang besar dan sangat menonjol, kelihatan begitu, tentunya kita bisa dengan mudah menentukan, oh saya tusuknya di sini loh, itu tumor yang ini. Tapi kalau misalnya tumornya misalnya di payudara yang letaknya agak dalam,
di payudara atau mungkin di leher yang letaknya lebih dalam, itu kadang-kadang kita seringkali butuh bantuan memang USG. Jadi kita dibantu dulu dengan USG. USG bisa menolong kita untuk di awal dia sudah menentukan lokasinya tumornya itu di kuadran ini di payudara, itu menentukan lokasi. Kadang juga kita FNA, kita dibantu dengan USG. Jadi sambil kita namanya USG guiding. Jadi FNA dengan tuntunan USG. Jadi saya bilang tadi USG itu punya kemampuan menentukan secara presisi lokasinya. Jadi USG mengguiding kita, kemudian kita tusuk sesuai dengan koordinat yang mereka tentukan. Itu soal lokasi. Yang kedua soal diagnosa. Kita tahu bahwa diameter jarum itu kan sangat kecil, sangat kecil. Sementara tumor itu kan bisa ukurannya 2 cm, kadang ada 10 cm. Nah, ketika kita mengambil sampel dari tumor dengan FNA, kita menusuk pada satu titik. Nah, titik itu kita lihat gambarannya di mikroskop misalnya, oh ini saya cuma dapat misalnya infeksi. Tetapi ada bagian lain yang kita tidak sampel, karena tumornya kan besar. Sementara jarum kita kan diameternya kecil, kita cuma bisa mengambil sedikit. Nah, disitulah bisa terjadi bias dari hasil FNA. Jadi ketika tidak sesuai antara apa yang kita dapat dengan FNA dengan apa yang kita lihat tumornya kok besar tapi kok saya dapat hasilnya seperti ini. Nah, kita bisa sarankan untuk meminta pemeriksaan lain lagi untuk bisa mendukung diagnosa kita. Iya, benar sekali. Jadi memang betul-betul pemeriksaan yang dilakukan bisa diteliti dengan baik seperti itu ya, Dok ya. Iya. Benar sekali. Baik, untuk hasilnya sendiri cepat gak sih didapat hasilnya, Dok? Langsung didapat atau mungkin harus butuh beberapa hari baru kita bisa dapat hasilnya? Jadi FNA itu punya kelebihan prosesnya ini cepat. Jadi karena tekniknya sederhana, jadi tekniknya itu persis seperti orang mengambil sampel darah. Kalau mengambil sampel darah di laboratorium untuk cek darah itu seperti itu. Cuma bedanya kalau FNA yang kita suntik itu benjolannya, kalau ambil darah kan yang disuntik itu pembuluh darah kita. Nah, jadi prosedurnya itu sebenarnya sangat sebentar, nggak sampai setengah menit. Kadang cuma kan seperti orang disuntik ya, cuma berapa detik begitu. Kemudian setelah kita ambil sampelnya, dari kita pengambil sampel sampai selesai pewarnaan, karena sel-selnya itu kan kita warnai, itu sekitar 1,5 sampai 2 jam. Setelah itu kita masuk dalam evaluasi, kita lihat di mikroskop, terus kita evaluasi ini sel-selnya ini menurut kita apakah dia infeksi, apakah suatu tumor, jinak atau ganas, itu namanya interpretasi. Nah, interpretasi ini kalau kami di Rumah Sakit Andi Makassau kita kasih waktu tunggu itu 1 sampai 2 hari. Jadi dari pasien datang untuk FNA sampai keluar hasil itu waktunya sekitar 1 sampai 2 hari. Jadi cepat ya, Dok ya, Ya, untuk cukup untuk pemeriksaan patologi anatomi ini yang memang cukup cepat. Benar sekali. Jadi bisa langsung dilihat hasilnya apakah jenis tumor yang ada sebenarnya dalam tubuh pasien seperti itu ya, Dok? Iya. Baik, ada tidak efek sampingnya? Karena kita menggunakan jarum yang halus, diameternya kecil, sehingga memang komplikasi kayak resiko seperti perdarahan, kemudian nyeri itu ada tapi minimal. Karena itu tadi kita pakai jarum yang halus sehingga nyerinya minimal, perdarahannya juga biasanya sedikit dan sebentar saja sudah tidak berdarah. Kadang-kadang ada pasien yang mengeluhkan bengkak atau kadang juga lebam di bekas tusukan. Tetapi kalau saya pribadi jarang sih, walaupun pernah ada tapi jarang. Paling sering itu memang cuma nyeri pada saat penusukan dan beberapa menit setelah penusukan, kemudian perdarahan sedikit. Itu saja. Karena kan menggunakan jarum juga seperti hanya kita disuntik ya, Dok ya. Kalau misalkan mungkin agak lebam-lebam sedikit, mungkin dikompres air hangat, sudah seperti itu. Iya, baik. Jadi pemirsa di rumah mungkin sudah mengetahui nih, mengenal untuk aspirasi jarum halus itu seperti apa. Tetapi masih banyak yang akan kita bahas setelah yang satu ini, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di TV Peduli.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and Online. your number one hit music station. 96.9. Radio Peduli FM. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di TV Peduli. Tadi di segmen awal kita telah memperkenalkan terlebih dahulu nih kepada pemirsa di rumah terkait bagaimana sebenarnya aspirasi jarum halus untuk diagnosa tumor. Nah, pertanyaannya kemudian mungkin pemirsa bertanya nih dok, kalau ingin melakukan pemeriksaan diagnosa tumor, apakah ada benjolan di bagian tubuh yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, apakah ingin dikenali, apakah tumor ganas atau seperti apa? Nah, caranya seperti apa sih dok? Biasanya itu kalau untuk pasien sendiri biasanya harus apakah langsung ke dokter patologi anatomi atau mungkin ada spesialis lain yang harus dihubungi terlebih dahulu untuk mendapatkan rekomendasi seperti itu? Jadi ya untuk pemeriksaan AJH ini, jadi sama seperti pemeriksaan laboratorium pada umumnya. Kami menerima surat pengantar atau permintaan pemeriksaan AJH dari dokter klinisi, entah itu dokter bedah, dokter penyakit dalam, dokter THT, atau dokter gigi bisa kalau dalam rongga mulut, benjolannya dan sebagainya. Jadi bila Bapak Ibu di rumah ada benjolan, misalnya merasakan kok ada benjolan misalnya di leher ya, kemudian misalnya silakan berobat ke dokter atau pergi konsultasi ke dokter bedah, dokter bedah atau dokter THT. Kemudian nanti dokter klinisinya ini akan mengevaluasi, mereka akan periksa tumornya atau benjolannya itu. Nanti kalau mereka merasa bahwa ini kayaknya perlu kita FNA atau perlu kita AJH, mereka akan membuat surat permintaan AJH kepada dokter patologi anatomi. Jadi si pasien membawa surat pengantar ini ke dokter patologi anatomi. Nanti dokter patologi anatomi akan membaca permintaannya, kemudian akan mewawancarai pasiennya, kemudian kita akan tanyakan riwayatnya, kemudian kita periksa benjolannya, kita ukur, kemudian kita evaluasi bagaimana warnanya, bagaimana konsistensinya, apakah dia padat, keras, ataukah kenyal. Kemudian bagaimana, apakah dia mudah digerakkan atau dia melengket begitu di jaringan di bawahnya dan sebagainya. Setelah itu kita akan minta persetujuan pasien. Kita jelaskan bahwa ini saya mau lakukan FNA, kami jelaskan bagaimana prosedurnya, disuntik di mana ya, apa komplikasinya misalnya.
Kemudian kalau pasiennya setuju, baru kita lakukan untuk persetujuan itu ada tanda tangan ya persetujuan. Kemudian setelah itu baru kita lakukan tindakan AJH-nya. Untuk hingga saat ini mungkin ya dok ya, untuk pemeriksaan AJH sendiri, apakah ada batas usia yang merekomendasikan atau seperti apa? Oh, tidak ada. Jadi AJH ini sebenarnya bisa dilakukan pada kelompok umur mana saja. Cuma memang ada hal-hal tertentu, kondisi-kondisi tertentu di mana AJH ini memang tidak disarankan untuk dilakukan. Misalnya, pertama pasien dengan ada kelainan darah. Karena misalnya dia ada gangguan pembekuan darah, misalnya penyakit hemofilia ya. Dimana kalau ada luka kecil saja darahnya tidak mau berhenti, nah itu biasanya kita tunda dulu untuk FNA. Yang kedua misalnya pasien yang tidak kooperatif, yang sangat gelisah, misalnya biasanya pasien anak-anak, anak-anak ya atau takut, iya yang susah dipegangi dan sebagainya. Apalagi kalau benjolannya kecil, kalau dia goyang sedikit bisa jarum kita tidak presisi masuknya di benjolan kan. Jadi biasanya kalau untuk anak-anak kalau dia sakit tidak kooperatif, biasanya bisa minta bantuan dokter anestesi untuk melakukan pembiusan dulu. Pembiusan baru kita lakukan FNA. Kemudian kalau benjolannya tidak tercapai oleh jarum kita, jadi seperti saya bilang tadi bahwa jarum itu kan ada keterbatasannya. Jadi ada benjolan yang terlalu dalam, kita tidak bisa capai dengan jarum. Itu yang kita biasanya tidak bisa melakukan FNA. Kemudian yang terakhir kalau benjolannya terlalu kecil sehingga kita sulit menentukan di mana ini lokasinya di benjolan. Karena itu saya bilang tadi bisa kita minta bantuan USG. Ada namanya FNA dengan tuntunan USG. Itu kita bantuan minta USG. Kalau dengan kita sendiri agak sulit kalau benjolannya sangat kecil dan dalam, sulit diidentifikasi. Iya. Jadi untuk proses aspirasi jarum halus itu sendiri, apakah memang harus dibius seperti itu dok atau tidak? Tidak perlu. Sebenarnya kami di Rumah Sakit Andi Makassar sendiri belum pernah melakukan teknik bius untuk FNA. Semua pasien kami lakukan seperti biasa, tidak pakai bantuan bius. Kadang juga ada dokter-dokter tertentu yang melakukan karena pasiennya memang sangat kesakitan ya. Biasa mereka suntikan dulu untuk penghilang rasa sakit. Misalnya benjolan itu sangat nyeri ya. Tetapi kalau kami sendiri di Rumah Sakit Andi Makassar sih itu bukan prosedur rutin. Jadi karena menyuntik satu kali saja, satu kali tusuk. Kemudian kita ambil tusukan beberapa kali, biasanya 3 kali, tapi tanpa menarik jarum ya, satu kali tusuk baru ke beberapa arah, kemudian sudah itu tarik selesai. Jadi biasanya nyerinya memang sangat minimal sehingga kami merasa tidak perlu untuk memberikan obat penghilang rasa sakit sebelumnya, bukan prosedur rutin. Iya, karena memang ada mungkin beberapa masyarakat juga termasuk saya sih sebenarnya ya yang takut sama jarum suntik, jadi takut dilihat seperti itu. Iya, jadi mungkin bilang mending bius aja dulu baru diambil, baru dilihat itu apakah tumornya seperti apa, seperti itu. Kalau untuk tumornya sendiri mungkin masih banyak dari teman-teman ataupun pemirsa di rumah ini masih penasaran juga bahwa untuk pemeriksaan AJH sendiri ini spesifik tumornya tidak menentu ya dok ya? Jenis tumornya? Jenis tumor yang bisa didapatkan. Oh iya, kalau kami di Rumah Sakit Andi Makassar yang paling banyak kami dapatkan permintaan untuk AJH itu memang tumor di daerah leher. Biasanya itu kelenjar getah bening. Dan kalau kami perhatikan keseharian, yang paling sering memang itu yang kami dapatkan adalah proses infeksi di kelenjar getah bening. Jadi kalau untuk tumor kami mendapatkan juga tumor, tapi memang kalau dilihat persentase yang paling sering itu adalah infeksi. Tetapi sebenarnya AJH ini bisa mendeteksi juga tumor jinak dan tumor ganas, walaupun kita tidak bisa menentukan dengan pasti apa variannya atau jenis yang lebih spesifik, tetapi setidaknya kita bisa mengetahui oh ini prosesnya kita mengarah ke ganas atau ke jinak atau ke infeksi seperti itu. Benar sekali. Jadi memang untuk diagnosa tumornya ini bisa dilihat dari setelah proses aspirasi jarum halus itu ya tadi ya dok ya. Iya. Dan pemirsa di rumah mungkin masih banyak juga yang bertanya-tanya, bisa langsung melihat juga dari Facebook kami atau mungkin bisa melihat memberikan pertanyaan melalui Facebook kami langsung di TV Peduli. Dan masih banyak yang ingin kita akan bahas pemirsa terkait aspirasi jarum halus ini. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini.
telah hadir di kota B.J. Habibie, pusat jajanan dan oleh-oleh khas Parepare. Dapatkan aneka jajanan, aksesoris yang unik, souvenir, serta berbagai busana menarik yang didesain langsung oleh Ibu Haja Erna Rashid Taufan. Bagi Anda yang berkunjung ke kota Parepare, kurang lengkap rasanya jika Anda belum berkunjung ke pusat jajanan oleh-oleh khas Parepare. Semua tersedia di Balai Ainun Habibie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam, Suradi Sugierto, saya Trianti Sulaiman, saya Uswatun Hasanah. Hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and Online. Online. your number one hit music station. 96.9. Radio Peduli. FM. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di TV Peduli dan juga masih bersama dengan Dr. Yemima yang juga tadi membahas terkait bagaimana dengan aspirasi jarum halus untuk diagnosa tumor. Tadi sudah dijelaskan luar biasa sekali bahwa memang untuk aspirasi jarum halus ataupun AJH ini dalam pemberian penanganan kepada pasien yang ingin melaksanakan aspirasi jarum halus untuk diagnosa tumor yang diderita ini memang butuh waktu yang cepat, tetapi juga bisa akurasinya bisa didapatkan dengan baik. Baik, kita kembali ke narasumber kita pemirsa, dokter, terkait tema kita mengenal pemeriksaan aspirasi jarum halus untuk diagnosa tumor. Jika telah didiagnosa tumor yang diderita dari pasien itu sendiri, kemudian dari dokter sendiri, khususnya di patologi anatomi, apa kemudian hal yang dilakukan kepada pasien lagi untuk dari setelah melihat diagnosa tumor yang diberikan kepada pasien? Ya, jadi seperti yang saya bilang di depan tadi bahwa kami itu menerima pengantar dari dokter klinisi. Jadi dokter klinisi yang minta permintaan FNA. Karena itu ketika hasilnya sudah selesai, kami sudah membuat interpretasi dan menentukan diagnosa benjolannya. Kami akan buat lagi, kita cetak hasilnya, kemudian kita kirimkan kembali ke dokter bedahnya, ke dokter klinisi yang meminta permintaan FNA tadi. Biasanya pasien yang datang mengambil hasilnya, tapi kadang juga dikirimkan langsung. Nanti hasil itu yang akan diinterpretasi oleh dokter bedah, dan dokter bedah baca, dan tindakan selanjutnya itu ada pada klinisinya. Jadi kami dokter patologi anatomi hanya sampai menuliskan apa diagnosa atau kesimpulan kami dari hasil pemeriksaan atau dari sampel yang kami dapat dari tumornya itu, kemudian kami tuliskan apa kesimpulannya, nanti hasil itu akan kami berikan kembali ke dokter klinisinya. Soal apakah nanti ada tindakan atau pemberian obat dan sebagainya, itu adalah keputusan dari dokter klinisi. Untuk kasus-kasus yang biasa dihadapi nih dok, kalau untuk diagnosa tumor, khususnya untuk masyarakat Parepare sendiri, tadi kata lebih kebanyakan ke getah bening ya dok ya? Iya, kalau persentase pasien-pasien yang kami terima di laboratorium itu memang paling banyak memang benjolan-benjolan daerah leher ya. Paling sering memang kelenjar getah bening, pembesaran kelenjar getah bening. Kemudian di leher juga ada kelenjar gondok. Gondok juga, tapi persentasenya lebih rendah dibanding yang kelenjar getah bening. Memang kalau kami di Andi Makassar paling sering sih kelenjar getah bening, leher ya. Lokasinya itu paling sering leher, kemudian rongga mulut, kiriman dari dokter bedah gigi dan mulut, kemudian payudara, dan area-area lainnya. Kalau yang paling sering itu leher. Jadi
di area mulut biasa juga ada tumor seperti itu ya? Iya, jadi ya memang di daerah mulut juga sering ada di lidah, di gusi atau di langit-langit itu biasa ada tumor ya. Itu juga bisa karena kita masih bisa capai dengan jarum, bisa kita FNA. Benar sekali. Jadi untuk penanganannya sendiri, jika mendapatkan misalkan tumor, setelah penanganannya akan diberikan kepada dokter bedah atau seperti itu ya dok ya? Iya, jadi penanganannya akan kembali kepada dokter klinisi yang mengirim pasien. Benar sekali. Jadi untuk aspirasi jarum halus untuk diagnosa tumor ini sendiri ataupun tema kita pada hari ini dok, apakah masih ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa di rumah? Silahkan. Iya, jadi kalau misalnya ada yang mengeluh ya, misalnya ada merasakan kok ada benjolan di tubuh saya. Kalau wanita kan misalnya di payudara, kemudian di leher. Nah kadang-kadang orang kan takut operasi ya. Operasi itu kan kayak mengerikan gitu ya. Mungkin nyerinya lebih besar, rasa nyerinya lebih besar gitu. Kemudian biayanya juga lebih besar, makan waktu lebih lama. Nah AJH ini punya kelebihan karena prosesnya cepat, kemudian murah. Karena kita tidak perlu masuk ruang operasi. Ya tekniknya sangat simpel, kemudian hasilnya juga cepat. 1-2 hari sudah bisa dapat hasil. Karena itu untuk pasien-pasien yang mengeluhkan ada tumor, silakan ke dokter klinisi, dokter bedah kah, atau dokter THT kah, atau dokter paru dan sebagainya, penyakit dalam. Kemudian boleh memeriksakan tumornya. Nah, perlu kita ketahui bahwa sekarang untuk tumor itu ada cara mendiagnosa, yaitu dengan AJH. Karena siapa tahu ternyata benjolan yang kita takutkan itu ternyata cuma infeksi. Bisa dikasih obat, penanganan dengan obat atau penanganan lainnya dan bisa sembuh. Karena tidak semua benjolan itu pasti ganas, tidak semua benjolan itu pasti tumor. Bisa saja dia cuma proses infeksi. Nah, karena itu kalau ketahuan infeksi kan bisa cepat diobati ya. Jadi kalau misalnya ada benjolan ya tidak usah takut-takut untuk pergi berobat. Karena lebih cepat didapat diagnosanya akan pasti lebih bagus. Benar sekali. Jadi mungkin hingga sekarang mungkin masyarakat umum khususnya ini masih menduga-duga bahwa kalau misalkan ada benjolan ini sudah tumor di luar biasa, ini sudah ngerinya minta ampun. Tetapi dengan informasi yang luar biasa tadi terkait pengenalan pemeriksaan aspirasi jarum halus untuk diagnosa tumor, sehingga masyarakat khususnya di Kota Parepare ini sudah bisa bernafas dengan lega. Karena untuk mendiagnosa daging menumpang bisa dikatakan seperti itu yang ada di tubuh kita ini cukup dengan AJH saja, sehingga kita sudah bisa mengetahui apakah ini butuh perawatan yang intensif atau mungkin cukup dengan meminum obat seperti itu saja. Dan pemirsa, masih ada yang ingin disampaikan kembali dokter atau cukup untuk saat ini? Terima kasih. Ya mungkin untuk menambahkan saja bahwa saya menekankan bahwa semua pemeriksaan itu ada kelebihan dan kekurangannya. Benar. Jadi AJH, aspirasi jarum halus itu kadang-kadang dan bahkan seringkali untuk kasus tumor ya, kasus tumor itu masih harus dilanjutkan dengan pemeriksaan lainnya. Jadi kami menentukan, oh ini tumornya sepertinya kami mengesankan ini tumor ganas, kesannya tumor ganas. Nah biasa dokter bedah itu terpaksa akan mengambil langkah selanjutnya, apakah dia pasti akan dilakukan operasi, biasanya operasi mengangkat tumornya, ataukah kemoterapi dan terapi-terapi lainnya. Jadi AJH ini punya keterbatasan memang, dia bisa mendiagnosa dengan menentukan dengan cepat apakah tumornya jinak, ganas atau infeksi. Tetapi untuk menentukan kalau misalnya dia ganas, menentukan apakah dia sudah bermetastasis, sudah menyebar ke organ lain, apakah dia tipe kalau tumor itu biasa ada gradingnya, varian-varian yang spesifik itu tidak bisa ditentukan dengan AJH. Memang harus dengan biopsi atau tumornya harus dioperasi baru kita periksa. Namanya pemeriksaan histopatologi. Jadi AJH ini bisa sebagai pemeriksaan awal ya, pemeriksaan awal untuk mengetahui sifat benjolannya, dan terutama juga bisa untuk membantu mengurangi operasi untuk tumor-tumor yang tidak perlu dioperasi sebenarnya. Misalnya tadi seperti infeksi, itu kan tidak perlu dioperasi. Dengan AJH ini bisa menolong dokter klinisi. Oh ternyata cuma infeksi, bisa kasih obat saja, tidak perlu sampai masuk ruang operasi. Gitu. Iya,
karena jangan sampai masyarakat juga sudah takut sendiri, takut sendiri dengan meja operasi itu, tetapi ternyata benjolan yang diderita ya justru cuma infeksi saja. Iya, baik dokter, terima kasih atas informasi yang luar biasa pada pagi hari ini terkait pemeriksaan ataupun mengenai pemeriksaan aspirasi jarum halus untuk diagnosa tumor. Dan pemirsa, informasi ataupun edukasi yang luar biasa tadi telah kita saksikan bersama-sama dengan Dr. Yemima Tandiun, spesialis dari SPPA ataupun Pantologi Anatomi dari Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makassau. Tentu ke depan kita masih membutuhkan informasi yang luar biasa lagi nih dok, ataupun kelanjutan dari pembahasan kita kali ini. Mungkin kita bisa membahas sedikit tentang tumor atau seperti apa itu ya dok ya. Iya, baik, terima kasih atas kehadirannya bersama kami dokter, dan pemirsa terima kasih atas perhatian Anda. Saya Uswatun Hasanah mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.